Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar. 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 Allahu Akbar walillahil hamd. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunya wa din. Wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Alhamdulillahilladzi harrama siyama ayyamal a'yad diyafatan li'ibadihi salihin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Alladzi ja'alal jannata lil muttaqin. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh ad-da'i ila siratil mustaqim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumiddin. Amma ba'du fa ya ayyuhal mu'minun usikum wa nafsi bitaqwallahi faqad fazal muttaqun. Wattaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah Ta'ala Fatim wajhaka lid-dini hanifa fitratallahi allati fataran nasa 'alaiha la tabdila li khalqillahi dzalika dinul qayyim walakin aksaran nasi la ya'lamun. Sidang salat Idul Fitri yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur kita bacakan kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Pagi hari di Santero Jagat Raya, semua kaum muslimin mengagungkan asma Allah. Tanda selesai sebuah misi besar, tanda telah selesai sebuah tugas mulia. Ibadah menahan diri daripada angkara murka yang ada di dunia. Cucuran rahmat Allah dan kasih sayangnya yang membuat kita semua telah lewati kegiatan rangkaian ibadah Ramadan penuh dengan khusyuk, penuh dengan pengharapan mudah-mudahan semua amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga senantiasa Allah limpah curahkan kepada Nabi kita Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi akhir zaman, manusia paling sempurna yang pernah ada di jagat raya. Khalqan wa khuluqan, sempurna penciptaannya, nan agung budi pekertinya. Semoga salawat dan salam juga terlimpah curah kepada keluarganya, sahabatnya, dan semua para tabi'in. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Jamaah salat Idul Fitri yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bisa bertemu dengan Ramadan, bisa ibadah di bulan suci Ramadan, bisa masuk kita bersama keluarga di bulan Ramadan yang karim, bulan Ramadan yang berkah, adalah sebuah kemuliaan tersendiri. Berkah karena di sepanjang bulan suci Ramadan semua ibadah, semua kebaikan yang kita lakukan bernilai bertambah dan bertambah. Secara bahasa berkah artinya ziyadatul khair, kebahagiaan, kemuliaan yang terus bertambah hari demi hari, waktu demi waktu. Ramadan juga disebut sebagai Ramadan Karim, artinya bahwa Ramadan penuh dengan pemberian dan imbalan. Pemberian dari Allah, imbalan dari Allah, di mana pemberian dan imbalan kalau sumbernya datang dari Allah akan membentuk kita menjadi pribadi-pribadi yang mulia. Alhamdulillah, kita juga bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat sehat lahir dan batin,
atas nikmat sehat iman dan Islam, sehat lahir batin, karena secara fisik dan kejiwaan kita telah menyatu dengan kemuliaan Ramadan. Sehat iman dan Islam karena kita telah memenuhi perintahnya untuk sebuah ibadah yang sangat berat pada dasarnya secara hakiki, karena dia adalah ibadah tua yang pernah juga Allah syariatkan kepada nabi-nabi sebelumnya. Kenapa Ramadan dikatakan ibadah berat? Karena sebagian orang yang mengklaim dan telah mengikrarkan diri sebagai muslim telah rela menggadaikan imannya, telah rela menggadaikan Islamnya, makan di siang hari, ngopi di siang hari, dan aneka makanan minuman di siang hari. Di saat hari itu pasti bertabur dengan murka Allah Subhanahu wa Ta'ala jika kita tidak punya alasan yang syar'i untuk meninggalkannya. Allahu Akbar, walillahil hamd. Jamaah yang dimuliakan Allah, hakikat daripada puasa Ramadan adalah menahan diri. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Fakuli washrabi wa qari ainan fa imma tarayinna minal bashari ahadan fakuli inni nazartu lirahmani sauma falan ukalliman yauma insiya." Maka makan, minum, dan bersukacitalah engkau. Jika seseorang bertanya kepadamu dan melihatmu, katakanlah, sesungguhnya aku sudah nazar untuk tidak puasa untuk Tuhan yang Maha Pemurah. Oleh karena itu, aku tidak akan bicara kepada siapapun pada hari ini. Inni nazartu lirahmani sauma. Kata-kata puasa, saum Ramadan juga pernah diucapkan Siti Maryam yang merupakan ibunda daripada Nabi Isa. Ketika melahirkan Isa, banyak orang bertanya bagaimana mungkin Siti Maryam bisa melahirkan anak tanpa suami. Maka Allah memberikan pengajaran kepada Siti Maryam, katakanlah ini nazartu lirahmani sauma. Saya sudah nazar untuk menahan diri tidak bicara siapapun yang bertanya. Kata-kata sauma mengandung makna menahan diri. Ramadan bukan hanya persoalan tidak makan dan tidak minum yang bisa dilakukan siapa saja. Tapi Ramadan, Bapak dan Ibu yang mulia, banyak yang kita jumpai dalam kehidupan kita sehari-hari. Ini halal, ini haram. Ini boleh, ini tidak boleh. Ini dianjurkan, ini dilarang. Mampukah kita menahan diri untuk tidak melakukan hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Hikmah Ramadan juga menanamkan kita jiwa yang mampu memberi dan peduli kepada sesama. Menumbuhkan rasa di mana kita tidak hanya pandai menerima, tapi juga harus tumbuh budaya kita memberi. Betapa dahsyat yang dialami kaum papa, betapa berat yang dialami orang-orang miskin dan fakir. Kita bisa makan dengan lauk, kita bisa makan dengan sayur, kita bisa makan dengan aneka lauk pauk, ikan, daging, lain sebagainya. Harus kita akui, sebagian saudara kita yang beriman, saudara kita yang baik, tidak seberuntung kita untuk bisa menikmati makanan dan minuman dalam keseharian. Ramadan mengajarkan kita, pandai kita berempati dengan kiri kanan. Pandai kita merasakan lapar yang dialami oleh saudara kita sendiri, seiman dan seagama. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yut'imuna ta'ama ala hubbihi miskinan wa yatima wa asira. Innama nut'imukum liwajhillahi la nuridu minkum jazaa'u wala syukura. Dan mereka memberikan makanan yang disukainya kepada orang miskin, anak yatim, dan orang yang dalam tawanan, seraya berkata, sungguhnya kami memberi makanan kepadamu hanya karena mengharapkan keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kami tidak mengharap balasan atau ucapan terima kasih dari kalian. Ramadan seyogianya mampu membentuk kita menjadi pribadi yang ikhlas, ikhlas dalam memberi, ikhlas dalam membahagiakan. Jangan sebut apapun yang sudah kita beri kepada saudara kita. Jamaah, dalam keseharian hidup kita,
sangat mungkin, amat sangat mungkin rezeki yang kita dapatkan halal dari keringat kita, tapi sangat mungkin tanpa sengaja, sangat mungkin tanpa kita tahu bahwa di situ bercampur dengan hal-hal yang dilarang oleh agama. Semua harta di jagat raya milik Allah. Hakikatnya milik kita hanya nisbi. Kenapa? Walaupun kita dapatkan dengan harta kita, percayalah bahwa di situ ada hak orang lain. Itulah kenapa kemudian ibadah puasa digandeng dengan kewajiban kita membayar zakat dan kesunahan kita melakukan sedekah. Ibadah Ramadan juga mampu menghapus dosa kita di masa lalu. Siapa yang belum pernah punya dosa? Siapa orang tidak pernah melewati kesalahan, kehilapan dalam hidupnya? Ustadz sekalipun, kiai sekalipun, guru ngaji sekalipun, tokoh panutan kita sekalipun, apalagi kita orang awam. Maka tumpukan dosa yang kita lakukan sengaja, tumpukan dosa yang kita lakukan tidak sengaja, harus kita kikis per tahun, supaya kalau ajal datang, pertanggungjawaban kita tidak terlalu berat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasulullah bersabda, "Man shoma Ramadana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzambih." Siapa orang yang puasa di bulan Ramadan, dasarnya karena iman, dasarnya bukan ikut-ikutan. Dia tahu ini panggilan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Imannya mendahului, ikhlasnya juga diterapkan, maka akan dihapus semua dosa-dosanya yang telah lalu. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, siapa yang telah menunaikan puasa Ramadannya penuh, aman, tidak ada yang batal tanpa uzur syar'i, dia jaga sholatnya 5 waktu, kita harus yakin bahwa semua dosa-dosa kita kepada Allah sudah terampuni. Tinggal sekarang dosa kita kepada sesama. Maka biasanya setelah sholat id, kita saling melepaskan kesalahan orang lain. Ada orang lain pernah menyakiti kita, lepaskan dengan ikhlas. Ada orang karena ucapannya, ada orang karena tindakannya, sengaja mungkin, nggak sengaja mungkin. Bebesar hatilah kita untuk bisa memaafkan dan menerima saudara kita kembali dalam pelukan kasih sayang sebagai sesama muslim. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, daripada perayaan Idul Fitri, beruntung orang yang telah melewati ujian keimanan dan keislaman. Banyak orang yang tidak puasa, banyak orang yang telah menghancurkan iman dan Islamnya dalam dosa, menjadi pembangkang kepada hukum Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dikasih dia sehat, dikasih dia panjang umur, dikasih anaknya selamat dan istrinya selamat, suaminya selamat, tapi dia lewati Ramadan yang agung dan mulia dengan makan semaunya, dengan minum semaunya. Terang-terangan dia berhadapan dengan Allah. Ya Allah, hukummu berlaku buat orang lain, tapi hukummu tidak berlaku untuk saya. Siapapun yang melewati Ramadan, semaunya dia makan, semaunya dia minum, dia telah menantang Allah Subhanahu wa Ta'ala kelak di hari pembalasan. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, setelah Idul Fitri, kita seyogyanya mampu menjaga pola hubungan, baik hubungan kita kepada Allah maupun hubungan kita kepada sesama manusia. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Wabtaghi fima ataqallahu darul akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya wa ahsin kama ahsanallahu ilaika wa la tabghil fasada fil ardi innallaha la yuhibbul mufsidin." Carilah pahala untuk negeri akhirat dengan apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu, tapi jangan lupa bagianmu di dunia, dan berbuat baiklah kamu kepada orang lain sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu. Ibadah, sholat, puasa. Orang sholat maghrib masih gentayangan di jalanan, orang sholat Jumat masih cari duit di jalanan. Mau sampai kapan kita berada dalam murka Allah Subhanahu wa Ta'ala? Jamaah, sekuat mati kita cari duit,
Kita peras keringat kita semuanya buat kaya. Untuk apa kalau pada akhirnya membuat kita celaka di akhirat? Anak kita kasih makan dengan harta cara melanggar hukum Allah. Istri kita kasih makan dengan cara kita melanggar hukum Allah. Orang sholat kita masih di jalan. Orang puasa kita enak-enak makan. Maka baiklah kamu kepada sesama. Sebagaimana Allah sangat baik kepadamu. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Wabtaghi fima ataqallahu darul akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya. Ibadah, salat, lakukan perbuatan kebaikan-kebaikan untuk menebus surga kita. Tapi jangan lupa, bekerjalah, carilah nafkah. Sebagian orang harus berpanas-panasan, sebagian orang harus kotor, legam, bau, karena dia cari nafkah di jalan Allah sambil membawa iman. Demi Allah, demi Allah, dia akan jauh lebih mulia di hadapan Allah Subhanahu wa taala daripada orang yang berpakaian rapi, menggunakan sorbannya, tapi dia berkhianat kepada hukum Allah Subhanahu wa taala. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, menjaga pola dua hubungan, baik kepada Allah, baik juga kepada sama manusia. Duribat alaihimuz zillatu aina masukibu illa bihabli minallah wa habli minan nas wa ba'u bi ghadabi minallah wa duribat alaihimul maskanah zalika bi annahum kanu yakfuruna bi ayatillah wa yaqtulunan anbiya bi ghairi haq zalika bima asaw wa kanu ya'tadun. Mereka akan selalu diliputi kehinaan dimanapun dia berada. Yang kedua, mereka akan selalu berhadapan dengan murka Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga, mereka akan selalu diliputi oleh kesengsaraan. Baik hubungan kepada Allah, harus baik hubungan kepada sesama manusia. Baik hubungan kita sama manusia, harus dipastikan baik hubungan kita juga kepada Allah Subhanahu wa taala. Jamaah, hikmah terakhir, kita berada dalam proses imigrasi. Proses migrasi tahap hidup. Tahap hidup kita yang pertama adalah alam roh, alam kandungan ibu, kemudian alam dunia, yang keempat alam barzah, yang kelima adalah alam akhirat. Kita sudah melewati kehidupan di alam roh, atau ulama bilang itu adalah alam azali. Kita sudah melewati juga alam kandungan emak kita 9 bulan. Kita sekarang berada pada fase yang ketiga, hidup di alam dunia. Nggak lama Pak, tidak lama, jangan sok yakin, nggak lama, kita tidak pernah tahu, kemarin kita masih tarawih, apa besok kita masih tarawih, kemarin kita bersebelahan dengan teman dan sahabat, tahun depan kita masih berbarengan atau tidak. Masih ada 2 tahap yang kita lewati, alam barzah dan alam akhirat. Di depan kita ada kuburan, di depan kita ada alam barzah, alam pembatas antara alam dunia dan alam akhirat. Kesimpulannya, mulailah menjadi orang baik, sholat, ngaji. Emang mau sekaya apa kita untuk meninggalkan sholat, puasa, maupun kajian-kajian keilmuan untuk membekali ibadah kita kepada Allah. Kembalilah kepada tanggung jawab masing-masing. Sebagai hamba Allah, bertanggung jawablah untuk ibadah. Sebagai seorang anak, bertanggung jawablah bakti kepada orang tua. Kalau kita bakti kepada orang tua, kalau kita amal kita baik, amal soleh kita banyak, jembatannya adalah bakti sama orang tua. Tanamkan pendidikan agama dan pendidikan formal para putra-putri kita. Jangan sampai anak kita mau sahur, ibunya tidak bangun. Lari-larian itu bocah pagi-pagi nyari warteg. Lari-larian itu bocah numpang ke rumah encingnya sahur. Karena bapak ibunya tidak bangun. Tidur. Allah kasih dia sehat. Allah kasih dia panjang umur. Tidur. Lari-larian anaknya bawa payung ke rumah encingnya numpang sahur. Anak adalah amanah. Kalau kita tidak baik, baik amat, jadikan anak kita itu makhluk terbaik. Jangan sampai anak kita itu jauh dari agama. Kitalah penyebabnya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Terakhir, sebagai seorang suami atau sebagai istri, jalan di tugas masing-masing. Di dunia kita bersama, di akhirat juga kita bersama. Percayalah bahwa
kita punya kewajiban untuk meninggalkan generasi paling baik. Engkong kita ada meninggal dunia meninggalkan bapak kita. Bapak kita meninggal dunia meninggalkan kita. Kita juga akan meninggal dunia meninggalkan anak kita. Tinggalkanlah keturunan-keturunan terbaik yang pernah ada daripada sulbi dan keturunan kita. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa li sairil muslimin min kulli dzambin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah. Allahu akbar. 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 Allahu akbar kabir walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Alhamdulillahilladzi wa kafa. Wa usalli wa sallimu ala sayyidina Muhammadinil Mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli siddiqi wal wafa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Fa ya ayyuhal muslimun, usikum wa nafsi bi taqwallah. Usikum wa nafsi bi taqwallah. Usikum wa nafsi bi taqwallahil aliyyil azim. Wa'malu wa'lamu anna Allah amarakum bi amrin bada fihi bi nafsihi wa amarakum bi sholati wa salami ala nabiyyil karim. Faqala inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammadin. Kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim. Wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma adfa'anna al bala wal ghala wal waba wal fahsya wal munkar wal bagya wasuyufal muhtalifata wasyadaida wal mihan ma zahara minha wa ma batan min baladina Indonesia hadza khasatan wa min buldanil muslimina ammatan innaka ala kulli syai'in qadir. Ya Allah, ya Tuhan kami, dari mana kami harus memulai doa dan munajat ini? Rabbi, jujur kami malu kepadamu yang agung dan mulia. Kami masih bergelimang dengan dosa dan kehinaan, tapi sehat ini masih kau beri ya Allah. Sebagian orang baik di sekitar kami sudah kau panggil untuk tanggung jawab tugas kehidupan, tapi si pendosa ini masih kau beri kesempatan untuk hidup. Masih kau beri kami hidup untuk mau ruku dan sujud kepadamu. Ya Allah, ya Tuhan kami, terima kasih atas semua anugerah-Mu kepada kami selama ini. Meskipun semua kebaikan dan anugerah-Mu masih kami balas dengan perbuatan dosa yang kadang sengaja kami lakukan. Ya Allah, ampuni kami ya Allah. Ampuni dosa kami. Ampuni kelalaian kami. Minta kami padamu Rabb. Minta kami malu, tapi kami tidak punya tempat untuk meminta kecuali kepadamu. Rabbana ya Maulana, terima kasih Ramadan-Mu masih kau tugaskan hadir di kehidupan kami. Terima kasih ya Allah atas anugerah nikmatnya ibadah puasa. Terima kasih atas nikmatnya tarawih bersama keluarga dan sahabat dan tetangga. Terima kasih masih kau gerakan kami untuk berzakat, sedekah, hidayah Quran, dan juga budaya berbagi di antara kami. Kini Ramadan telah berlalu, Rabb. Si pendosa ini tertunduk manut. Kami bersimpuh di riba kasih sayang-Mu.
Pertemukan kami dengan Ramadan-Mu ya Allah. Pertemukan kami dengan indahnya kebersamaan kami ruku dan sujud di masjid dan di musala. Jangan Kau jadikan ya Allah tarawih kemarin, tarawih terakhir dalam hidup kami. Ya Allah, bimbing kami. Arahkan kami ya Allah. Agar setelah Ramadan ini ruku dan sujud yang selama ini kami jalani tetap terpelihara. Agar tilawah yang selama ini kami kerjakan tetap terjaga dalam sanubari kami. Kami ya Allah, kami bersama dengan istri atau suami kami. Kami ya Allah bersama putri-putri kami, putra-putri kami dan cucu-cucu kami. Kami bersama para sahabat dan tetangga kami ya Allah. Jika doa ini hampa makna dalam pandangan-Mu karena di hati kami masih ada berhala harta yang menghalangi tauhid kami. Masih ada ya Allah berhala cinta pada makhluk yang menghalangi terjawabnya doa kami. Fashhad bi anna muslimun. Fashhad bi anna muslimun. Saksikanlah ya Allah. Tangan ini tidak pernah menengadah kemanapun. Tangan ini masih menengadah mengharap hanya padamu. Air mata ini keluar karena pengakuan butuh kami kepadamu. Hati ini sakit, dada ini sesak karena pengharapan kami sepenuhnya hanya kepadamu. Saksikanlah ya Allah, saksikanlah. Fashhad, setiap darah yang mengalir di tubuh kami, onggok daging ini masih milik-Mu Rabb, tunduk akan perintah-Mu. Ya Allah ya Tuhan kami, kabulkan semua permohonan kami ya Allah. Kabulkan semua permohonan kami. Kabulkanlah duhai Sang Pemilik dari penguasa tunggal jagat raya dan alam semesta. Rabbana ghfir lana dzunubana wa dzunuba walidina warhamhum kama rabbawna shighara. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun. Fazkurullahal azima yazkurukum washkuru ala ni'amihi yazidkum wa la dzikrullahi akbar. Takbir. Allahu Akbar, Allah. Selamat jalan ya Bang. Siap-siap. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar. Allahu Akbar walillahil hamd. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar. Allahu Akbar walillahil hamd. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar. Allahu Akbar walillah